Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, channel Tuser Rumahan. Kali ini saya tidak berbagi trik atau tips mengenai tentang smartphone atau HP. Namun kali ini saya kedatangan, ya bukan kedatangan sih sebenarnya, ini TV dikasih sama bos saya. Jadi TV ini kerusakannya katanya ini mati ya. Tapi ini bukan mati total sebenarnya, karena ada lampu indikator nyala di bawah. Jadi ini ceritanya sudah dibawa ke service center dan biayanya itu dimintai sebanyak 2 juta rupiah. Jadi ini biayanya 2 juta rupiah ketika TV ini ingin diservis di service center. Nah, pada saat itu ya dikasih kembali ke rumah teman-teman. Nah, kebetulan saya lihat si bos bilang kalau mau perbaiki silakan diambil. Nah, berhubung ada kesempatan nih, ya udah kesempatan, saya bilang oke, saya ambil. Nah, ini teman-teman kita perhatikan, ini ada gambar sebenarnya. Jadi ini ada gambar ketika diberi cahaya seperti ini di center seperti ini, kan ada gambar Netflix. Ini jadi sebenarnya ini adalah muncul gambar, namun kelihatannya mati gelap karena ini indikator lampu LED-nya tidak menyala. Jadi mungkin ketika diservis, karena si tukang servisnya di service center mungkin tidak mau repot-repot untuk ganti LED backlight, akhirnya mungkin ya sekalian ganti satu set langsung, jadinya TV baru teman-teman. Inilah juga yang membuat saya ingin mengambil ini, karena saya melihat bahwa ini sebenarnya menurut analisis saya ini hanya kerusakan pada LED backlightnya. Oke, langsung saja saya bongkar teman-teman. Ini penampakan dari membornya, dari member TV ini. Jadi penampakannya sangat seperti ini. Nah teman-teman, videonya ini saya percepat karena ini durasinya sangat panjang. Total durasi ini 1 jam lebih semuanya. Jadi saya perpanjang sampai 8 kali. Oke, pertama tentu kita lepas soket-soket terlebih dahulu seperti ini, baru kita lepaskan membornya. Lalu kemudian kita buka satu persatu komponen yang ada di TV ini. Jadi setelah terbuka member seperti ini, bagian bawah ini speakernya kita buka teman-teman. Ini triknya ada teman-teman. Jadi di sini ada 4 bagian, ini 1, 2, 3, 4. Di situ kita congkel keluar. Jadi itu sedikit trik khusus ya, khusus di TV ini. Jadi itu kita cungkil keluar seperti ini supaya lebih mudah untuk membuka speakernya ini teman. Ini sangat mudah kita buka. Jadi teman-teman tidak bisa mencoba sendiri jika mendapati kasus TV seperti ini. Oke, ini penampakannya setelah dibongkar speakernya. Nah, untuk membuka frame-nya teman-teman, kita mulai dari sudut-sudut seperti ini. Ini juga caranya ada titik-titik tertentu yang kita tarik keluar seperti ini menggunakan kalau bisa yang tipis namun keras. Ini saya menggunakan alat khusus untuk membuka LCD handphone biasanya. Ini saya bongkar seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Tentu saya berharap teman-teman ya kalau belum terampil dalam membongkar seperti ini ya tentu harus hati-hati terlebih dahulu, karena ini ada LCD-nya ini yang saya angkat ini sangat berbahaya sekali kalau kena benda yang keras atau dalam proses penyungkilan kemudian terkena besi, ini dampaknya bisa malah tambah parah. Nah, ini sudah diangkat frame-nya. Jadi ini ada kayak semacam ini kertas saya juga kurang tahu karena saya belum pernah kerja TV sebelumnya. Nah teman-teman, inilah penampakan LED backlight-nya. Jadi setelah dibongkar kalau saya istilahnya LCD-nya,
kemudian ada semacam kertas, lalu kemudian ini ada lagi semacam kertas satu. Nah ini kita bongkar, jadi ini kita bongkar supaya kita bisa mengangkat LED backlight yang akan kita ganti. Jadi ini juga membutuhkan kesabaran tentunya, dengan ketelitian. Jadi di situ ada dua bukan bolt sih sebenarnya, itu kayak pengunci. Nah bukanya itu harus dari belakang teman-teman, jadi harus di belakang seperti ini. Kita buka dari ini tidak kelihatan ya, mohon maaf. Jadi harus dari belakang kita buka, baru kita tarik di atas seperti ini. Nah nih yang warna hitam ini. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah TV LED ya. Jadi TV Xiaomi 4A ini, Xiaomi yang kalau tidak salah tipenya L315AN kalau tidak salah. Jadi kalau kita sudah buka seperti ini, kita buka seperti ini, tentu pelan-pelan, jangan sampai saya juga kurang tahu apa namanya sih ini supaya tidak robek teman-teman ya. Jadi jangan terburu-buru ya, berhubung ini juga karena bukan istilahnya bukan milik orang lain yang biasanya membuat tukang servis itu terburu-buru. Jadi kita enjoy saja, kita pelan-pelan saja membukanya. Tentu saya berharap teman-teman yang ada di rumah kalau ingin memperbaiki TV sendiri ya, tentu khususnya ya sama tipe dengan ini, dengan sama kasus seperti ini, tentu ya sebaiknya kita pelan-pelan saja, santai saja supaya hasilnya maksimal teman-teman. Jadi kita buka satu persatu baut yang ada ya, baut yang ada seperti ini supaya mudah kita untuk mengangkat yang kertasnya ini. Sekali lagi saya betul-betul kurang paham nama komponen-komponen di TV seperti ini, karena ini saya belum pernah nyervis TV sebelumnya. Saya hanya bisanya servis smartphone ya, HP ya ini. Jadi teman-teman, ini proses pelepasan pengait atau kancing ya ini teman-teman, supaya ini bisa terlepas. Oke, ini kita juga lepas yang warna hitam ini ya, yang warna hitam ini. Nah ini sudah terlepas teman-teman. Nah inilah lampu LED, jadi lampu LED atau backlight, lampu belakang ya, LED lampu backlight lampu belakang. Jadi inilah yang membuat gambar itu istilahnya tidak terang muncul tapi gelap. Nah inilah lampu inilah yang berfungsi untuk menampilkan gambar yang tadinya gelap itu menjadi terang yang seperti biasa kita lihat, sehingga muncul di layar utama. Jadi ini saya pesan di Shopee, harganya ini cuman 100.000, jadi 100.000. Ini sama tipenya, jadi LED backlight Xiaomi 4A atau 44A ya. Jadi dari tadinya biaya servisnya itu 2 juta ketika dibawa ke service center, ini kita bisa hemat 1.900.000 karena biaya lampunya ini, harga lampunya ini cuma 100.000. Jadi ini 100.000 teman-teman, inilah yang kita akan ganti. Jadi kita bisa hemat sampai dengan 1.900.000. Tentu harapannya ini kan ya supaya kalau kita yang memperbaiki TV sendiri di rumah ya kan bisa hemat, lebih hemat lah. Lumayan sih sebenarnya ini 1.900.000 dibandingkan ketika kerja di service center. Artinya sih sebenarnya tidak salah, karena mungkin di service centernya kan mengganti satu set langsung, artinya tidak mau lagi bongkar seperti ini atau ini. Jadinya biayanya memang diperhitungkan sampai mahal seperti itu.
Jadi lampu LED backlightnya seperti ini teman-teman, kita ini bongkar satu persatu. Yang paling penting dalam proses pemasangan seperti ini, kita tahu yang mana ground dan mana positifnya. Di situ juga sudah ada tandanya ya. Jadi ada tanda plus atau tambah itu disesuaikan dengan kabel yang akan kita pasang supaya tidak korslet. Ini proses pemasangannya juga ya agak lama karena ya berhubung kalinya bukan di sini teman-teman. Oke, ini satu sudah saya pasang dan satunya ini saya coba cabut dulu yang lama. Jadi ini yang lama ya, saya cabut, lalu kemudian saya pasang yang satunya lagi di sini. Ini sudah ada soketnya, jadi sisa kita pasang teman-teman. Yang penting kita perhatikan lah plus dan minusnya di mana. Jadi teman-teman, ini hanya trik sedikit berbagi tutorial atau pengalaman, karena saya pikir sebenarnya jika ada proses seperti ini kan tidak ada salahnya kita mencoba untuk belajar dan memperbaiki sendiri, apalagi kalau itu punya kita sendiri ataupun dikasih oleh orang lain. Nah, sebenarnya kan tutorialnya banyak di YouTube teman-teman, banyak channel yang istilahnya memberikan arahan atau untuk istilahnya bisa memperbaiki sendiri, mencoba memperbaiki sendiri. Nah, mencoba itu kan bukan berarti kita jamin ini worth atau bisa sukses 100%, tapi kan tidak ada salahnya untuk kita coba teman-teman. Seperti yang saya lakukan ini, sebenarnya kan saya tidak pernah kerja perangkat TV seperti ini karena saya bisanya cuma di kerja servis handphone. Itu pun belum terlalu ya, bagaimana namanya, pemula, teknisi pemula teman-teman. Cuma karena saya anggap bahwa kenapa kita tidak ingin mencoba sendiri memperbaiki kalau ada hal yang bisa kita perbaiki di depan kita. Nah, karena rasa penasaran itu membuat saya ya tidak apa-apa, saya kerja sendiri ya, saya kerjakan. Jadi mohon maaf kembali lagi, tadi ada jeda sedikit. Jadi teman-teman, dalam proses pemasangannya ini betul-betul kita ini harus fokus. Buktinya ini adalah salah teman-teman, salah pemasangannya. Jadi harusnya yang di kiri saya taruh yang ini kertasnya harusnya terbalik teman-teman. Jadi posisi kirinya ini, lubang kiri harusnya dia berada di kanan. Jadi ya itulah istilahnya salah satu tantangan atau kendala yang sering kita alami dalam dunia servis. Hal-hal seperti ini tuh istilahnya adalah sudah menjadi hal yang tidak lumrah lagi ya. Nah, ini banyaknya hal-hal yang harus kita perhatikan sehingga kadang lupa sesuatu yang misalnya membuat jadi kerjaan kita ini bertambah lagi. Jadi teman-teman yang ingin memperbaiki sendiri ya
HP-nya, TV-nya, ya tentu memang harus hati-hati, harus teliti, sabar, ya. Oke, jadi ini kita pasang kembali seperti ini sampai rapi, kelihatan rapi teman-teman. Jadi ini saya tidak istilahnya saya mengetes kembali apakah lampu yang baru yang saya pasang ini berfungsi atau tidak. Yang jelas hemat saya biasanya sih yang baru kita beli itu, apalagi kalau kita beli dibeli di toko yang terpercaya, tentu ya artinya 99% lah, 99% itu bisa berfungsi. Oke, jadi teman-teman kita perhatikan saja, inilah LED backlight yang sudah kita ganti. Jadi ini teman-teman sejujurnya bahwa kasus-kasus seperti ini kadang kala banyak jadi banyak menimpa kita, mungkin keluarga kita itu biasanya ada TV kemudian ada suara, jadi ada suara ketika dinyalakan, ada suara tapi gambar tidak kelihatan. Jadi itu salah satu indikator bahwa itu mungkin yang bermasalah adalah LED-nya. Jadi lampu LED-nya ini yang bermasalah. Untuk lebih pastinya ketika ada kasus seperti itu teman-teman, ketika kita nyalakan itu ada suara tapi tidak ada gambar, nah itulah kita menggunakan cahaya, entah itu senter HP atau lainnya, kemudian kita kasih pencahayaan ke layar monitornya. Biasanya itu akan terlihat ada gambar, jadi ada gambar yang kelihatan, jadi cuma gelap kelihatan itu kalau diberi cahaya. Nah, kasus seperti itu setahu saya atau sehemat saya itu adalah kasus LED-nya yang butuh untuk diganti, teman-teman. Apalagi sekarang itu saya dapat info dari banyak channel juga bahwa khusus di TV Xiaomi seperti ini, di TV Xiaomi LED seperti ini, itu memang penggantian LED backlight-nya ini istilahnya sesuatu yang sangat cepat sekali. Paling lama katanya 2 tahun ini sudah butuh untuk diganti, artinya sudah bermasalah, teman-teman. Jadi sekali lagi ketika teman-teman atau sahabat atau keluarga yang mengalami kasus seperti ini, khususnya di TV Xiaomi 4A ya, dengan model L315 KAN kalau tidak salah, cobalah kita periksa seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain dapat memperbaiki. Tentu channel ini adalah salah satu mungkin yang bisa memberikan atau bisa menjadi referensi untuk perbaikan dalam hal perbaikan TV Xiaomi ini. Jadi tentu banyak sumber referensi di YouTube ataupun di Google ya. Saya kira ini hanya sedikit tips atau trik dalam hal memperbaiki kasus TV Xiaomi yang suaranya ada namun gambarnya ternyata kalau tidak diberi cahaya itu tidak kelihatan. Ternyata ini hanya membutuhkan proses pergantian LED. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah pasang. Jadi ini saya tidak tes lampunya teman-teman ya, langsung saja saya pasang. Ketika saya memastikan bahwa soket aman, pemasangannya sudah benar,
saya langsung pasang saja seperti ini. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya ya. Di proses pemasangannya seperti ini juga ya butuh ketelitian dan butuh kehati-hatian, karena yang namanya seperti ini teman-teman, ini memang sangat 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 berisiko kalau kita kurang sabar. Nah, seperti yang di depan saya ini agak lama, jadi ini sampai butuh pencahayaan untuk melihat kancing daripada pengait frame-nya. Jadi teman-teman, tentu ini sangat 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 butuh kesabaran. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mungkin tidak ada salahnya kalau teman-teman dapat subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini berkah, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Insya Allah saya usahakan terus berbagi hal-hal yang mungkin saya ketahui sebagai seorang teknisi pemula. Kalaupun yang sudah mahir boleh men-skip videonya, dan yang setelahnya membutuhkan boleh bertanya di kolom komentar. Oke, jadi ini teman-teman, lanjut kita proses pemasangan mesinnya ini, membornya. Jadi ini sudah saya pasang. Cuma teman-teman, dalam proses pemasangan seperti ini ternyata HP yang saya pakai rekam gambar ini ternyata mengalami lowbat. Jadi saya tidak menyadari bahwa HP yang saya gunakan ini lowbat teman-teman. Akhirnya ada yang terskip, tapi ini saya pastikan tidak ada yang istilahnya saya potong, tidak ada yang ini cuma saya percepat karena memang durasinya sangat panjang sekali. Oke, ini teman-teman, jadi ini tadi HP-nya lowbat ya. Jadi ini sudah saya rakit kembali. Mari kita pastikan, kita lihat apakah ini akan nyala atau tidak. Jadi ini hanya lampu indikator seperti ini ketika kita colok. Nah, ini artinya TV-nya belum nyala. Tadi itu sekalipun dinyalakan, lampunya itu tidak ada gambar. Nah, ini alhamdulillah muncul MI. Ini adalah logo dari Xiaomi, teman-teman. Artinya bahwa alat yang kita pasang, LED backlight yang kita pasang itu berfungsi normal. Ini sudah ada tampilan gambar seperti ini, teman-teman. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman yang baik dapat mensubscribe channel ini. Semoga ini dapat bermanfaat banyak orang. Sekian dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.